50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Premier, perkenalkan, nama saya Dr. Aryo Prabowo Putra, spesialis penyakit dalam. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ya, menurut buku pedoman tata laksana COVID-19 oleh 5 perhimpunan dokter spesialis di Indonesia, itu orang yang dicurigai suspek COVID-19 itu yang memiliki gejala demam akut, ya, itu tinggi lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius, ditambah dengan batuk, atau ada beberapa lebih dari 3 gejala di bawah ini. Misalnya ada gejala kelelahan, kemudian sakit kepala, sakit-sakit otot, nyeri tenggorokan, kemudian pilek misalnya, anoreksia, mual muntah, diare, ataupun penurunan kesadaran. Menurut CDC atau Centers for Disease Control di Amerika Serikat, update 2021, swab itu dibedakan dua ya, swab antigen dan juga swab PCR. Kalau untuk swab antigen COVID-19 itu dilakukan 5 hari setelah terpapar atau kontak erat dengan pasien terkonfirmasi, atau dilakukan 1-5 hari setelah munculnya gejala. Untuk swab PCR COVID-19 dilakukan 8 hari setelah terpapar ataupun kontak erat dengan pasien terkonfirmasi, atau bisa juga dilakukan 3-5 hari setelah munculnya gejala. Nah, untuk swab antigen ataupun swab PCR secara rutin, baik yang tidak bergejala ataupun tidak ada kontak erat, sampai saat ini belum ada rekomendasinya. Menurut keputusan Menteri Kesehatan tahun 2021, definisi kontak erat adalah memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 ataupun probable COVID-19 dengan bentuk kontak salah satu di bawah ini. Yang pertama, tatap muka ataupun berdekatan dengan radius kurang dari 1 meter dalam waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua, bersentuhan fisik secara langsung, misalnya bersalaman, kemudian berpegangan tangan, berpelukan, dan yang terakhir adalah memberi perawatan langsung kepada pasien terkonfirmasi COVID-19 tapi tanpa APD yang proper. Seseorang dianggap kontak erat bila kontak eratnya itu memenuhi kurun waktu di bawah ini. Untuk pasien COVID-19 yang bergejala, kurun waktunya adalah 2 hari sebelum gejalanya muncul hingga pasiennya itu selesai diisolasi. Untuk kurun waktu pasien COVID-19 yang tidak bergejala, itu adalah 2 hari sebelum pengambilan swab PCR yang dinyatakan positif pertama kali hingga waktu pasien selesai diisolasi. COVID-19 itu terbagi 5 derajat berdasarkan derajat keparahan penyakitnya. Yang pertama adalah asimptomatik atau tanpa gejala, yang kedua adalah derajat ringan, kemudian derajat sedang, derajat berat, dan juga kritis yang terakhir. Kemudian untuk yang gejala ringan, itu pasien dengan gejala seperti ada demam misalnya, kemudian batuk, cepat lelah, mual muntah, nafasnya pendek, sakit-sakit otot, sakit kepala, hidungnya mampet, kemudian anosmia ya, sering kita dengar anosmia itu adalah gangguan penghidup, tidak bisa mencium bau, dan juga augesia atau tidak bisa merasakan rasa ya, terjadi pada yang derajat ringan, tetapi tidak ada bukti gejala pneumonia atau radang paru-paru. Nah, untuk gejala yang sedang, gejala yang tadi ditambahkan dengan gejala pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru ya. Itu apa sih gejalanya? Gejalanya itu ada demam, kemudian batuk, sesak nafas, tetapi walaupun dia sesak nafas, saturasinya masih di atas 93% tanpa oksigen. Nah, untuk gejala berat,
itu pasien dengan gejala pneumonia yang tadi, tapi kalau diukur saturasinya itu kurang dari 93% tanpa oksigen, kemudian bisa terjadi distres pernafasan berat, ataupun frekuensi nafasnya meningkat lebih dari 30 kali per menit. Nah, kalau sudah kritis itu pasien dengan gagal nafas akut ya. Jadi secara mendadak terjadi gagal nafas, kemudian bisa keadaan sepsis atau infeksi yang berat ataupun shock, misalnya tensinya turun. Nah, itu masuk ke gejala kritis. Untuk yang tanpa gejala atau asimptomatik itu cukup isolasi mandiri dilakukan di rumah, kemudian bisa juga dilakukan di fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu dilakukan selama 10 hari sejak pengambilan spesimen atau swabnya. Kemudian untuk gejala ringan, itu dia bisa isolasi mandiri juga, bisa di rumah ataupun di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Itu dilakukannya minimal 10 hari semenjak munculnya gejala, ditambah 3 hari bebas gejala. Gejalanya gejala apa? Gejala demam atau gejala pernafasan. Jadi kalau misalnya sudah 10 hari tambah 3 hari bebas gejala, bisa keluar isolasi. Nah, kalau misalnya gejalanya lebih dari 10 hari, maka isolasinya dilanjutkan sampai gejalanya selesai, kemudian ditambah 3 hari lagi bebas gejala, baru bisa keluar dari isolasi. Untuk gejala sedang, memang harus dirujuk ke rumah sakit ya, karena ada pneumonia, ada sesak nafas, jadi dia butuh oksigen. Jadi untuk gejala sedang, memang harus dibawa ke rumah sakit perawatan COVID-19 untuk ditangani lebih lanjut. Untuk derajat berat dan juga kritis, selain dibawa ke rumah sakit rujukan COVID, kita harus melakukan swab PCR evaluasi pada akhir perawatan. Biasanya dilakukan pada hari ke-11 dan ke-12 gejala. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.